ketika dia agak dekat saya baru saya menyadari. Ya. Astagfirullahaladzim, berarti yang saya lihat itu bukan manusia biasa gitu. Terus akhirnya saya mau balik badan, saya bilang astagfirullahaladzim, udah mau pulang, Mau pulang balik ya. badan. Tapi seakan ada yang menahan saya. Kayak Saya nggak suruh boleh, lihat ya, gitu. saya nggak boleh pergi, saya nggak boleh ninggalin itu. Kamu harus di sini tetap lihat. Sampai ada bapak-bapak nyamperin saya yang pakai apa kayak sarung ya, maksudnya baju hitamnya itu ada keris di belakang gitu kan. Nyamperin saya, dia ngusapin muka saya. Gini, kamu ikut sampai ke makam. Itu orang ya? Orang Mami, itu. Dari situ saya ngelamun terus sosok wanita yang saya lihat cantik itu tahu-tahu ada di depan saya lagi. Ada di depan saya lagi. Langsung dia berubah. Udah nggak cantik lagi. Berubah gimana itu, Mi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Untung Direkam. Kali ini kita kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi. Di samping saya sudah ada Mami. Halo Mami, selamat malam. Iya. Kira-kira malam hari ini mau membawakan cerita apa nih Mami? Malam ini saya mau menceritakan ada sebuah pengalaman di malam satu suro ya. Kirap ya gitu. Oh ya, kirap. Baik, buat teman-teman yang kemarin belum sempat melihat cerita dari Mami, bisa klik link di bawah ini. Ya, gimana Mami ceritanya? Bisa dilanjutkan? Ceritanya, jadi waktu saya mau lihat sebelum saya mau melihat kirap ya malam, kan saya sebelumnya suka mendengar di Ponorogo ini kan ada acara kirap membawa benda pusaka dari kabupaten ya kita menuju ke makam. Saya ini menginjak Ponorogo kan berkisar udah sekitar dari 2016 2017, tapi nggak pernah diperbolehkan sama suami untuk lihat malam satu suruhnya itu. Nah di tahun 2019 saya agak sedikit pembangkang lah ya, pokoknya saya harus nonton kirap itu gitu. Akhirnya keluarlah lunturan kata-kata yang seharusnya nggak saya keluarkan. Mungkin jangan ditiru ya, jangan diikutin karena mungkin agak seronok. Jadi waktu itu setelah saya lagi kerja di salah satu resto, terus saya ngomong gini ke suami saya, kenapa sih kok nggak boleh ngelihat kirap? Mungkin suami agak sedikit takut karena saya takut melihat kejadian-kejadian hal-hal yang nggak harus saya lihat gitu. Mungkin gitu. Dia takut saya kesurupan atau mungkin nanti takut saya melihat hal-hal goib atau gimana gitu kan. Jadi terus makanya dilarang. Jadi dari tahun 2017, 18, 3 tahun pokoknya setiap ada acara kirap ini saya nggak boleh lihat. Iya, nggak boleh lihat. Terus saya kira pas malam itu saya ngotot, saya mau lihat. Akhirnya saya ngomong, kenapa sih nggak boleh? Orang cuman bawain benda pusaka aja kok nggak boleh? Apa yang istimewa? Itu kan cuma adat, saya bilang gitu. Nontonlah, kenapa sih nggak boleh? Kan saya bilang gitu. Orang itu mah cuman adat aja, jalan-jalan dan malam-malam kayak gitu. Saya ngomong gitu sambil bercanda gitu. Akhirnya suami ngomong, ya udahlah terserah kalau emang maunya kayak gitu. Iyalah biasa aja lah, emang ada yang istimewa nggak ada lah. Itu mah cuman emang disengaja dibuat buat tontonan.
biar rame aja Ponorogo. Nah itu loh, mungkin kesalahan saya berbicara seperti itu. Oh ya. Akhirnya ya saya diperbolehkan untuk nonton itu, dan resto itu pun tutup jam agak cepat waktu itu, saya lupa jam 8 sampai jam 9 malam tutup. Iya, bentar Mami. Mohon maaf saya potong dulu. Iya, sedikit informasi buat teman-teman yang belum tahu. Acara ini tadi biasa disebut dengan Bedol Pusoko. Tradisi Bedol Pusoko ini biasa dilakukan pada malam sebelum satu suro, yaitu mengambil pusaka dari rumah bupati yang selanjutnya diarak di makam Bathara Katong. Baik Mami, bisa dilanjutkan untuk ceritanya? Iya, jadi saya kan mungkin bukan asli Ponorogo ya, jadi makanya rasa penasaran ingin tahu tentang kirab benda pusaka itu menggebu-gebu banget saya, sampai harus pokoknya ngotot untuk nonton itu. Nah akhirnya ya pas malam itu saya diperbolehkan untuk nonton acara kirab pusaka itu sekitar di Jalan Bathara Katong. Dan di Jalan Bathara Katong itu kurang lebih saya agak lupa jamnya, kayaknya bertepatan jam 10:30 kayaknya, ketika saya melihat acara kirab itu. Nah, dan sekitar jam 10:30 itu kita berdiri di pinggir jalan, saya bersama teman-teman ada di situ. Terus malam itu mulailah terlihat orang berjalan gitu. Nah, saya nggak menyadari untuk di depannya orang-orang yang berjalan itu ada beberapa orang melakukan tarian, tetapi dia tidak menggunakan busana. Dia hanya menggunakan celana pendek berwarna putih, yang kalau kata saya sih itu bukan celana ya, mungkin kain. Oh iya, kain. Kain yang dibelut gitu, dipakai hanya seperti celana, berbentuk celana, cuman dia tidak memakai baju kaos ataupun memakai sandal juga tidak. Dari jarak itu masih jauh sebenarnya. Terus akhirnya dia melakukan tarian-tarian, mungkin kayak apa, bujang ganong ya. Dia melakukan tarian-tarian itu agak banyak sih jumlahnya, mereka antara 7-8 orang yang menari itu. Terus saya bingung, kok ini kan seharusnya kan acara resmi ya, terus kok ada tarian-tariannya itu sepanjang jalan sambil jalan mau mendekat. Dan di belakang orang, terus dari itu baru ada orang yang menggunakan baju adat ya, yang bapak-bapak itu yang membawa benda pusaka yang ditutup kain kuning. Di belakangnya lagi ada beberapa perempuan pun ikut menari juga gitu. Terus saya nggak menyadari itu bukan manusia, Mami. Saya belum sadar kalau belum itu sadar. bukan manusia. Saya pikir itu ya memang anak-anak yang memang menari sebelum mencapai ke makam Bathara Katong. Nah, akhirnya sudah mau semakin mendekat mereka, terus saya ngomong ke teman saya, katanya ini acara adat ini resmi, harus sunyi, bahkan lampu jalanan gitu kan dimatikan, tapi kok disetel musik apa, reokan, gamelan, pas segala macem. Saya ngomong gitu. Terus teman saya ini ngomong, mana ada orang cuma kelentingan kok suara gamelan, reokan, kata teman saya gitu. Enggak beneran ini suara reokan, nanti aja lihat, nanti juga makin kesini makin dekat itu. Masa nggak lihat banyak orang-orang melakukan tarian. Nah di situ suami saya tadinya jaraknya berdirinya agak jauh dari saya, dia langsung agak mendekat ke saya, ke belakang saya. Dia merasakan ada yang nggak beres sama penglihatan saya. Terus akhirnya ketika dia agak dekat saya, baru saya menyadari, astagfirullahaladzim, berarti yang saya lihat itu bukan manusia biasa gitu. Terus akhirnya saya mau balik badan, saya bilang astagfirullahaladzim, udah mau pulang, mau pulang badan. Tapi seakan ada yang menahan saya.
Kayak saya nggak suruh boleh lihat ya, gitu. saya nggak boleh pergi, saya nggak boleh ninggalin itu, kamu harus di sini tetap lihat. Akhirnya saya mau balik badan gitu, kayak ditahan. Akhirnya saya langsung balik badan lagi, ya saya nyaksiin kejadian itu lagi sampai sampai hal itu lewat di di depan badan saya sendiri. Ya. Dan orang-orang yang menari itu dengan kepala lenggokannya, pas ketika dia gini, mereka semua itu saya kalau ngelihat cerita itu nggak bisa berhenti. Barengan semuanya melenggok itu dengan tatapan sedikit marah dengan saya. Semuanya memandang ke saya, dan saya diam nggak bisa ngapa-ngapain. Saya diam nggak bisa ngapa-ngapain. Tatapan saya nggak bisa saya alihkan, saya hanya bisa mata ketemu mata sama mereka. Jadi mereka melakukan itu, saya kira lewat lurus sampai ada bapak-bapak nyamperin saya yang pakai kayak sarung ya, maksudnya baju hitam itu, ada keris di belakang gitu kan. Nyamperin saya, dia ngusapin muka saya, gini, kamu ikut sampai ke makam. Itu orang ya? Orang itu. Terus saya langsung gini, saya lihat, oh itu orang beneran. Terus kata teman saya di samping, itu siapa gitu, lu kenal? Enggak, aku nggak kenal, aku bilang gitu. Udah mau ikut, mau lihat sampai ke makam gitu. Terus akhirnya, mami, lu lihat ya. Akhirnya teman-teman kan memang ada beberapa yang udah tahu kalau saya bisa kadang ngelihat gitu kan. Terus akhirnya, udah sekarang mah jangan bicara yang aneh-aneh dulu. Pokoknya aku mau ikut sampai ke makam. Ikut enggak? Akhirnya ada yang ikut, ada yang nggak ikut temen. Dan terus saya anehnya itu mereka menari terus panjang jalan itu, mulai dari Bataro Katong sampai ke makam, sampai di tengah, di antara yang jalan bawa benda pusaka itu sampai di belakang tuh, di setiap itu tuh ada yang nari juga, perempuan-perempuan tapi tapi di belakang. Bukan manusia juga? Bukan, saya tahu banget itu bukan manusia. Berarti ada yang cowok, ada yang cewek juga. Iya. Terus saya bilang, saya nggak percaya. Maksudnya saya nggak percaya itu. Kok seheboh ini sih saya gitu loh. Saya ngeliatnya ini kayak nggak percaya. Pokoknya saya bisa mengucapin apa yang bisa saya baca, ayat kursi atau segala macam, tapi tuh nggak hilang-hilang. Rame ya kalau sosok itu tuh nggak hilang-hilang. Iya. Mereka kayak perempuan itu, cuman wajahnya saya nggak bisa menceritakan percisnya kayak apa wajahnya perempuan itu, tapi dia menggunakan sanggul, wajahnya ya kayak manusia biasa. Pakaiannya gimana Mi? Pakaiannya kayak adat-adat Jawa aja, tapi gitu. Bukan baju jatilan loh ya, bukan. Bajunya itu ya baju adat Jawa. Dia menari kayak nari jaipongan, gitu. Terus akhirnya mereka itu tidak pernah mengalihkan tatapannya dari saya. Oh, nari sambil lihat gitu berarti? Ya, nari terus mereka noleh gitu, ngeliatin saya lagi, saya gini lagi. Aduh, kenapa sih saya harus ikut ke makam? Saya bilang kan kayak gitu, saya nggak mau. Akhirnya cuman ya mau nggak mau, akhirnya saya mengikuti itu. Saya mengikuti beberapa rombongan kirap itu sampai tiba di makam Bataro Katong. Nah, ketika tiba di Bataro, yang menari itu nggak berani masuk ke dalam makam. Berarti? Mereka terhenti di tembok putih ya. Di depan makam Bataro Katong itu kan ada tembok. Mereka itu semua langsung berhenti di situ ketika rombongan beberapa masuk ke dalam. Oh, berarti itu yang nari-nari yang bukan manusia tadi di depan? Di depan. Mereka cewek cowok itu tadi? Cewek cowok itu di depan. Saya kira kan bakal hilang mereka. Oh, ini udah nyampe ke makam, seharusnya mereka udah nggak ada. Tapi enggak. Mereka berdiri semua di samping-samping tembok itu. Sosok-sosok itu jadi mereka berbentuk manusia, padahal mereka bukan manusia, gitu. Terus Mami juga di situ? Iya, saya jadi berhadapan dengan dia langsung. Saya mau komunikasi, tapi saya nggak berani karena saya cuma bisa nunduk. Oh, nggak berani lihat? Nggak berani sama sekali. Akhirnya ketika rombongan itu masuk ke dalam makam, di ujung terakhir ada bukan nggak semuanya masuk kan? Iya. Itu masuk.
ada sosok wanita satu Yang terakhir itu, yang terakhir masuk. Iya. Dia itu saya lihat wajahnya cantik banget. Dia cantik, dia pakai baju, pakai baju hijau kayak kemben, Ya. ya kayak kemben gitu, sampai sarung apa kain semua. Pokoknya cantik banget saya ngeliat dia. Layaknya kayak kita ngeliat orang kan cantik, udah cantik wangi. Nah perempuan itu masuk melewati saya. Oh iya ya. Langsung melewati saya langsung begini pura-pura nggak lihat. Terus dia pelan-pelan menoleh ke saya, ngelirik, dia mengucapkan beberapa kalimat, cuman saya nggak tahu kalimatnya itu apa karena saya baru-barunya tinggal di Ponorogo, saya nggak bisa bahasa Jawa. Dia akhirnya mengucapkan bahasa Jawa itu ke saya. Apa ya, saya nggak ingat itu, nggak ingat sama sekali kata-kata itu. Terus akhirnya dia masuk dengan perlahan sampai akhirnya saya noleh ke belakang. Saya penasaran itu makhluk apa ya, gitu ya. Apakah itu jin, apa itu setan, atau itu apa? Kok sosoknya cantik sekali. Tapi bukan manusia itu, Mi? Bukan, karena setelah makin ke dalam dia makin hilang. Oh, makin samar-samar gitu. Iya, makin hilang, makin nggak ada. Dan ketika makhluk perempuan itu sudah nggak ada, ya masuk ke dalam situ sosoknya itu kan saya rasa penasaran saya semakin besar. Kok saya makin ingin tahu. Nah akhirnya ada bapak-bapak lagi datang ke saya, kamu tunggu sampai saya bawakan air dan bunga dan kembang. Yang nutup mami tadi? Iya, yang nginiin mata saya diam. Nah ketika saya noleh lagi ke samping itu, yang menari-nari itu nggak ada. Oh, udah hilang? Udah hilang ketika sosok wanita itu masuk. Ya. Itu rambutnya gimana mami untuk disanggul, sosoknya? rambutnya. Oh, disanggul. Rambutnya disanggul. Jadi mereka sosok itu sanggulan gitu. Terus yang bikin saya rasa penasaran, kok nggak mengerikan ya, maksudnya gitu loh. Kok cantik ya gitu loh. Kok cantik, nggak mengerikan tapi membuat bulu kuduk saya merinding ya. Karena tatapannya itu tajam banget, sumpah kayak seakan dia mau nakam saya. Kayak seakan dia punya dendam sama saya. Akhirnya saya cuma bisa istighfar, dia semakin pas noleh kayak gitu ke saya langsung kayak gitu. Itu merinding saya nggak berhenti. Akhirnya pas sampai selesai saya ada ya di depan makam itu kurang lebih 1,5 jam kayaknya ada saya di luar itu. Tapi saya nggak menunggu sampai selesai kirap itu keluar. Dan setelah 1,5 jam itu saya di situ, saya tuh dipanggil sama suami saya, ayo pulang, ngapain, orang udah banyak yang udah pada keluar. Jadi katanya tuh sudah banyak yang keluar, tapi saya nggak lihat. Gitu. Lo belum loh, ini aku mau nunggu dulu, saya bilang gitu. Udah lama, udah sadar gitu. Terus dari situ saya ngelamun terus sosok wanita yang saya lihat cantik itu tahu-tahu ada di depan saya lagi. Langsung dia berubah, udah nggak cantik lagi. Berubah gimana itu, Mai? Ya berubah kalau mengerikan apa gimana ya, hitungannya cepat banget sih, berapa detik. Jadi ketika udah pada keluar, saya tuh nggak ngelihat rombongan itu keluar, padahal sudah keluar. Yang saya lihat hanya sosok perempuan itu keluar dari makam. Dia udah nggak berubah wanita yang cantik lagi. Jadi wujud aslinya terlihat. Oh gitu. Kalau dia itu adalah jin ya, mungkin jin apa setan ya. Saya nggak tahu. Pokoknya sosok itu mengerikan, kayak wajah-wajah perempuan Belanda zaman dulu. Gitu loh, maksudnya bukan orang Belanda, dia kusam mukanya. Kalau pakaiannya pakaian layu gitu, kayak pakaian suster gitu loh. Oh iya Layu kayak gitu. Terus hilang sambil nunjuk ke saya kan, ke saya. Terus saya harus berani, terus saya gini lagi. Terus dia hilang gitu. Jadi di situ sosok itu membuat saya rasa penasaran lagi. Terus akhirnya yang bapak-bapak itu
nyamperin saya, ngasih saya sebuah kendi, saya suruh cuci muka sama dia. Yang air kembang tadi? Iya, air kembang itu. Jadi kendinya itu tapi bukan ceret ya, kendi bulat tanah liat itu. Ada air, ada kembangnya. Saya disuruh cuci muka di situ. Terus saya cuci muka di situ. Terus saya cuci muka itu bukannya saya sadar apa bukan saya apa. Malah Terus saya melihat lagi kejadian menari itu lagi. Oh iya. Gitu. Ada lagi yang lari? Iya, tapi arahnya ke sana, ninggalin makam. Oh iya. Akhirnya saya ngikutin lagi dengan sambil menari. Akhirnya mereka hilang sendiri, hilang, nggak tahu saya kemana. Gitu. Jadi tuh misteri yang buat saya sampai sekarang. Jadi takut saya. Mau lihat lagi? Mau lihat lagi, jadi takut gitu. Takutnya nanti saya ngeliat kirap, saya ngeliat kejadian itu lagi. Ya percaya nggak percaya sih itu, tapi itu nyata, memang benar. Makanya mungkin selama ini saya berkali-kali nggak boleh nonton kirap sama suami. Yang ditakutin ya gitu. Dengan apalagi saya agak sedikit seronok juga kan. Iya, seronok juga dengan berkata, cuman kirapan aja ini benar kok. Itu akhirnya itu buat saya nyesel. Ternyata adat itu terjadi, adat itu dibuat ya atas dasar, ada dasarnya. Kirapan itu terjadi gitu. Jadi sosok-sosok yang menari itu ketika keluar, pertamanya mereka seperti manusia, ya lama-lama mereka ada yang mukanya bopeng, ada yang berarti yang nari-nari berubah itu tadi? Berubah setelah sudah selesai. Kirapan itu selesai, wajah-wajah mereka itu aslinya terlihat aslinya udah bukan berubah. Iya, kok bisa begitu ya, saya juga penasaran. Sampai sekarang itu di hati saya itu masih penasaran. Saya sebenarnya kalau ingat cerita itu saya takut sendiri karena saya melihatnya lebih dari satu. Banyak ya? Iya, banyak gitu. Jadi ya itu bukan mitos gitu loh. Jadi buat adik-adik apa yang tahu adat ini, jangan menyepelekan adat. Iya, memang benar adanya. Jadi sosok itu ya kita nggak tahu sosok itu baik atau nggak baiknya, atau mungkin mereka adalah sosok-sosok yang di jalan ketika ada kirap itu mereka ikut, mau hadir, mau lihat, itu kan bisa aja. Atau memang selalu setiap kirap itu ada gitu. Saya pengen lihat lagi tahun depannya itu, cuma keburu COVID waktu itu, karena saya pengen tahu lagi kejadian itu sama lagi atau enggak. Dan ternyata nanti di tahun ini Gerbek Suro adalah ada lagi. Mau lihat Tommy? Kayaknya mau saya. Saya pengen tahu lagi apa yang saya lihat kemarin. Sama enggak gitu ya? Iya. Penasaran. Misteri ini terjawab enggak gitu. Malah kalau perlu saya mau tanya jawab sama yang mungkin lebih mengerti sama hal kejadian itu gitu. Karena sosok-sosok itu yang bikin saya penasaran, kenapa mereka seperti itu gitu. Awalnya saya lihat mereka seperti manusia biasa yang menari-menari. Setelah selesai dari makam, mereka terlihat aslinya semua. Iya Mami, kan ada tuh yang ngomong kalau malam satu suro itu apa benar kalau untuk menambah apa pengetahuan? Iya, pengetahuan hal spiritual mungkin, atau memang benar itu? Benar, memang itu memang ada. Ada seperti saya mungkin dulu waktu di Labuan Ratu Sukabumi ketemu Mbah Kiai atau apa, kalau misalnya saya dengan insting dan indera saya mau saya lebih dalemin, saya bisa ada puasanya, ada doanya, ada wiritannya. Itu bagus kita lakukan ketika mau menuju malam satu suro itu ya. Kayak nggak tidur kayak gitu-gitu ya. Seperti itulah salah satu contohnya untuk orang-orang yang mengerti, yang bisa, itu saatnya. Momentum yang benar-benar
Iya, kayak misalkan kayak yang mungkin menganut ilmu hitam ya, mereka kan pasti punya apa ya, bukan peliharaan ya, mereka punya anak-anak didik ya saat itu dia ngasih makannya gitu. Tapi anak-anak didiknya itu bukan manusia ya, bukan manusia. Ya. Jadi malam satu suro itu memang ada nyatanya. Saya tuh terkadang membohongi diri saya sendiri dengan ngomong-ngomong yang nggak mungkin lah, nggak ada gitu. Akhirnya itu malah memancing hal-hal yang nggak harusnya terjadi. Malah ada. Jadi, gitu. Ibarat istilahnya takabur ya. Ya, jangan kayak gitulah. Itu pengalaman yang mengerikan banget buat saya di malam satu suro itu. Dan ternyata di Ponorogo ini malam suronya itu ya adatnya memang benar-benar ada, dan itu bukan cuma sekedar adat setelah saya menyaksikan itu gitu. Iya. Oh iya Mami, tadi kan bawa pusaka ya. Kalau untuk pusakanya sendiri Mami lihatnya kayak ya memang pusaka gitu apa gimana? Iya, ketika kirap itu berjalan kan memang membawa benda pusaka ya, yang ditutup dengan kain. Ya, ya mungkin gimana ya, pas yang saya lihat itu ketika berjalan itu di benda pusaka itu saya lihat ada beberapa sosok ular yang ular ya, ular. Sosok ular itu ada di pusaka itu. Melilit pusakanya itu. Melilit pusakanya itu. Tapi enggak terus-terusan ular itu ada di pusaka itu. Ketika pas dia lewat bawa pusaka itu, saya lihat di salah satu benda pusaka itu ada ularnya. Besar gitu. Besar. Terus akhirnya pas sudah beberapa detik itu saya lihat ular itu udah nggak ada lagi gitu. Oh iya Mami, bentar lagi kan ini juga mau ada kirap Bedol Pusoko ya. Iya. Boleh nggak kita sama tim-tim Untung Direkam lihat bareng Bedol Pusoko sama Mami? Mungkin kira-kira ada sesuatu yang bisa kita angkat. Bisa, boleh, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman yang udah nonton channelnya Untuk Direkam, semisalnya mau nonton bareng ya kan bisa komen ya. Iya. Nanti kita nonton bareng, mungkin bisa. Iya, buat teman-teman. Siap, saya ya siap. Harus siap. Harus siap, karena memang rasa penasaran dan campur takutnya itu menjadi satu, membuat keinginan saya harus lihat lagi. Pengen cari jawaban juga ya Mami ya. Pengen cari jawaban lagi juga. Oh iya. Iya, buat teman-teman yang ingin juga bergabung lihat Bedol Pusoko dengan kami, untuk tim Untung Direkam dan juga Mami, bisa komen di kolom komentar atau DM di @untungdirekam. Untuk malam ini makasih Mami sudah berkenan hadir kembali. Ya, baik teman-teman, jangan lupa teman-teman untuk tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, dan tunggu cerita terbaru dari kami. Akhiri kata, saya Arum dan Mami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.